Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sedaya puji billahi wa Allah. Wassalatu tining tambah rahmat ta'lim Allah. Wassalamu bertambah keselamatan ala Rasulillahi panikah moga tetap yang ataslah putuskanah Allah Sayyidina iki Ustaz badan kaulah Muhammadin iki Nabi Muhammad bin Abdillah Sayyidati Qurtana Sayyid Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi juga dan atas keluarga Kanjeng Nabi wa sahbihi wa banyak-banyak sahabat Nabi wa man dan orang wala saya darusati saya dukung keselaman buim Kanjeng Nabi. Alhamdulillah semakin kita mukadimah dan pertemuan kedua dalam pengajian Makmur Syarif karangan dari Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Semakin pembahasan tentang Madmunul Muqaddimah, esek dari Muqaddimah sebagai saran Syekhana Muhammad Khalil untuk pengada dalam kitab beliau yang menjelaskan kitab ilmu fikih secara mendasar. Beliau ngabitin kelaban lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kelaban lafaz Alhamdulillah, kelaban mujizat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga diawali kelaban maus sholawat dan salam dari Ustaz Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna Alhamdulillah jika ditok sudah dinapujian ditok keduna Gusti Allah. Artinya non-pujian ditok keduna Gusti Allah berarti selain Gusti Allah ditok eskhona secara hakikat tidak berhak untuk dipuji. Saya berhak untuk dipuji jika ditok Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab sudah tidak kebebasan ditok tidak lain kecuali berangkat dari taufik dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga mensampaikan ala kebebasan mereka setengah yang ekon sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ditok banyak ribuan atau berdoa sehingga berguna para ulama Nabi Rasulullah Rabbana rahmatuka arja indana min a'malina rahmata ajunan atau taufik ajunan kita lebih ya pakin ketempel dari kelakuan yang hati-hati. Nabi adalah kelakuan yang kita tak bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka, atau juga Allah bisa ngatarakin dia suaranya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga amal itu elarang sekarang saya akhirnya kita pekam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahkan beliau mengawali kitab Ekon kelaban ribuan min alamati i'timadi ala amal nuqsanur raja inda wujudi salat. Memberi orang ketika melakukan kesalahan terus orang tersebut bertaruhkan ke Gusti Allah, berarti kalitok menunjukkan bahwasanya orang kalitok teguhan sarah dan amalan. Artinya sekali tidak beramal seakan-akan masuk surga, sekali tidak beramal seakan-akan masuk neraka. Kalitok makna dari iktimat alal amal tidak dianjurkan oleh syariat. Kemudian makna Alhamdulillah itu merupakan judul dari kitab Gusti Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Itu diawali di dalam surat Al-Fatihah
Surat Al-Fatihah itu diawali kelaban Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu Syekhana Khalil hanya menulis Alhamdulillah tanpa disifati kelaban kalimat Rabbil alamin sebagaimana sebagaimana Quran. Kenapa? Sebab alasan beliau tak nyifatin kelaban Rabbil alamin karena kita itu kita prekesan, kita desa itu cocok ke muqaddimah oleh jenajah itu kotorengkas. Mau kita desa apa muqaddimah aja, ini berarti yang megaya awalnya saya terbuat. Orang yang kita kemudian muqaddimah aja tapi kita begini, nah itu belum cocok di bidang sekarang. Tapi mau kita berdua mungkin kita tebal, maka pantasnya muqaddimah juga tebal. Hati sebelum ihya, hati sebelum kita selain. Alhamdulillah kadito menabi Al-Quran sifatin kelaban Rabbil alamin. Setelah dilakukan kadito kedua Gusti Allah Rabbil alamin seperti pangeran alam. Dalam sifat kadito Rabbil alamin istilah bermakna seunik mungkin kita tahu dengan sedikit baru untuk nama ini. Sebab Al-Quran kadito kan makna sifat saos kadito agak lebih makna sederhana. Jadi yang sholat Al-Fatihah kadito Alhamdulillahirabbil alamin. Saya baca sifat kadito kenapa? Sifat kadito adalah sesuatu segunana untuk abidahakin antara situng hal dan hal lain. Misalnya boleh saya kadito boleh sejenang boleh sekotek. Cara abidahakin kalau menyebut sifat. Engkau kedatangan Zaid sekarang sekotek. Atau Zaid sejenang. Kelaban berbeda sifat berarti sambilan menafikan Zaid sesituna. Pertama banyak orang yang hanya Zaid, sehingga cara membedakan tiga itu juga kelaban sifat. Nah, menabi kita memahami sifat akan tidak itu, pasti baik apa nyifatin Gusti Allah. Jadi Gusti Allah ada berenang. Artinya lagi misalnya mengucap Alhamdulillah, nih tapi orang cek Allah tadi itu Allah yang pengiran kalisa. Walaupun tak usah sifatnya. Tapi anak penentuan ini sifatnya Rabbil alamin. Padahal ada Allah sebagai Rabbil alamin. Padahal Gusti Allah itu lakar Rabbil alamin. Nah, itu dia ulama ternyata makna dari sifat kadito bukan hanya untuk membedakan atau tamyizul halain, bukan hanya membedakan dua hal antara A B C B. Evidati dalam sifat pun tak tahu nekat makna sifat. Tapi di antara makna sifat ini itu al-istilghat bit-talaffuz. Ngalap nyaman menganggap ledak dengan mengatakan sifat tersebut. Misalnya sampean mandi bine namanya Sri. Bine sampean Ratin. Pak Yolo aduh Sri Ratin. Padahal kalau saya berarti Pak Kun Sri itu bine sampean. Tapi sampean rasa nyaman dengan menyifati istri sampean Seratin itu kelaban kalimat Seratin, sebote, sengalem, serape, sebese, seluruh gede. Padahal jelas ada Sri Seratin, misalnya kabinnya Sri Keset misalnya. Nah, misalnya sampean kakinya main wahai Sri Keset, ini tapi orang tapi anak memiliki sebote. Boleh sampai rasa nyaman dalam nyebut sifat kadito. Nah, karena rasa nyaman ketika itu Gusti Allah Subhanahu wa taala menyediakan dan semua umat Islam untuk memperbanyak nyebut asma Gusti Allah Subhanahu wa taala sekaligus sifat-sifat itu sampai siapakin asmaul husna. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus. Padahal ada yang maha pengasih kecuali Gusti Allah. Ada yang maha penyayang kecuali Gusti Allah. Tapi kebenaran pakai sifatnya tadi Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dia saking mengucap Bismillah
Nika oleh Nabi oleh cek lafaz Allah nggak itu mungkin Allah sih sengker, Gusti Allah sih maha pengasih sih maha penyayang. Tapi karena memiliki sifatnya karena Gusti Allah kan itu terong ngajarna kewulan supaya terpenter untuk mensifati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berjuga ketika mensifati Gusti Allah kan itu mereka ya bisa merasakan kenikmatan dengan menyebut sifatnya. Jadi di antara kenikmatan itu mensifati sesuatu yang sudah makruf, ya itu kiai, yang Syekhona Khalil. Padahal kenyebut Syekhona Khalil gak boleh loh. Tapi doa menggunakan kita dengan Syekhona mesti ditambah sifat. Syekhona si alim, si cerdas, kemudian si santrinya bisa kebeku, si santrinya bisa begini. Pokoknya sifatnya kan di padahal kenyebut kayak Syekhona Khalil boleh. Bahwa Syekhona Khalil ini kan benih Khalil bahwa terakhir disebutkan. Tapi akan maksudnya Syekhona Khalil. Ini makna dari sifat Rabbil Alamin, dari sifat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nanti Syekhona Khalil tidak menghadirkan sifat Rabbil Alamin, cukup menghadirkan sifat sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi juga wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sholawat dan salam. Sholawat kami tok jadilah para ulama dibagi menjadi dua. Beda sholawat secara lugatan, beda sholawat secara syar'an. Sholat, lafaz sholat, jamaah sholat kami tok sholawat. Berarti bahasa Indonesia nikah kata sholawat neng bahasa Arab merupakan jamak dari kata sholat. Jadi orang asolawat dan kanjeng Nabi nikah meneng Arab istilah as-sholatu ala Nabi, as-sholat dan kanjeng Nabi. Beli asolawat. Cuma meneng bahasa Indonesia dan bahasa Madura nikah berarti jamak karena apa? Karena untuk membedakan antara kata sholat dan sholawat. Aslinya mau nikah apa ada? Kanjeng Nabi di sholat, setelah dia bisa juga nyaman sholat. Jelasin di sholat itu sholat kafir. Tapi menurut bahasa Madura dan bahasa Indo, berarti jamak dengan kata sholawat. Sesholawat nikah seakan-akan khusus dengan kanjeng Nabi. Sesolat nikah maknanya sholat berarti dokter dan seterusnya. Nah kemudian ala kulli hal sholat kabin kok ada dua versi, ada versi luar, ada versi syariat. Versi luar sebenarnya beberapa ulama sholat itu luatan doa. Sholat kabin kok artinya adua. Dengan maksud adua, sholat kabin kok kalau ada sholawat tadi toh merupakan doa jika yang mengucapkan sholawat kabito sesama manusia. Arti kita mau sholawat ke kanjeng Nabi, atau kanjeng Nabi mau sholawat ke kita, kabito maka artinya doa. Kanjeng Nabi bersholawat kepadamu berarti kanjeng Nabi mendoakan kamu, dan itu banyak contoh-contoh dari Quran. Berarti misalnya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Kanjeng Nabi perintah untuk sholli alaihim. Kalau bisa kita mengatakan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa Islam bukan. Inna sholataka sakanun lahum, sebab sholatmu bagi ketenangan bagi mereka. Ini kan benar, tapi makna sholat kan itu adalah doa. Jadi dua kanjeng Nabi menjadikan ketenangan bagi orang mukmin. Sebaliknya kita dan kanjeng Nabi mengasolawat sholat nikah secara bahasa maknanya adalah mendoakan kanjeng Nabi. Tapi di dalam maksud mendoakan kanjeng Nabi itu para ulama berdua pendapat. Di dalam makna mendoakan kanjeng Nabi. Masa kanjeng Nabi itu lagi harus kan doa itu lagi seret kita itu lagi kanjeng Nabi. Nah itu ada ulama siagaku bahwasanya mendoakan kanjeng Nabi maksudnya secara hakikat latar mendoakan kanjeng Nabi.
Maksudnya akan mendoakan dia tuh akhirnya Nabi biasa dari abad atau hati dia. Masa boleh dia kalau bagus itu hati tiba Allah itu yang kedua. Kan beliau tiba dia kalau dua hati, kemarin apa? Sebaliknya juga kanjeng Nabi. Walaupun beliau Nabi, beliau juga didoakan oleh orang-orang mukmin. Nah, ini kan makna saya pertama saya sampai akhir sekarang sebagian ulama. Jadi atua akid kanjeng Nabi maksudnya karena atua akid secara hakikat. Cuman nomor dua atua akid itu maksudnya benih atua akid seperti bahan perlu ketua orang itu tak. Walaupun makna sholawat itu atua akid, tapi secara hakikat kanjeng Nabi lo butuh ketua kita. Kenapa? Orang kanjeng Nabi Joko dari Gusti Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka itu kanjeng Nabi leceknya mana? Oleh sholawat dari Gusti Allah. Sekali sholawat dari Gusti Allah makna rahmat. Itu Joko makila orang yang tua kita kanjeng Nabi lagi ngapapi orang paham melawan ketika tentunya. Nah, itu kalau Irak menjadikan kanjeng Nabi berkurang pangkatnya. Nanti menurut nama kedua kanjeng Nabi itu lo butuh dek sholawat kita, tapi kita sebutuh dek sholawat kita dek kanjeng Nabi. Apa? Pada akhir selain para ulama pada bihain kita di aing 11, kemudian SLN sampai pol sampai uang luar, mereka bilasnya 50 seneka. Tapi sewa luar kali itu geger. Seperti itu kan sholawat atau akhir kanjeng Nabi tidak menjadikan kanjeng Nabi saja bagus, karena kanjeng Nabi lebih bagus. Tapi atau akhir kanjeng Nabi dua kali itu bagi kalau dia kita. Karena itu saya keluarkan dalam hadis dan mengaku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra." Orang yang saya baca sholawat sekalian melihat kanjeng Nabi, maka itu dari Gusti Allah sepuluh. Nah, pembalasan dari Gusti Allah itu nyaman ngeluarkan aing selen atau tak jelas saya pun afur. Itu makna sholawat dua menurut para ulama semakna atau lagi. Tapi secara lughatan juga as-sholatu kadito bukan mutlaqud doa. Makna as-sholatu benekaro doa tok, tapi berbeda makna selain doa. Kenapa? As-sholatu kadito mutlakar maknanya secara bahasa adalah doa. Berarti orang apa aja nggak itu doa. Padahal di dalam bagian itu ada kata doa. Cek apa itu? Orang apa aja itu diawali dengan kalimat takbir bulan betul. Cek dulu. Takbirnya akhir. Kemudian banyak takbir mau. Doa kita dua betul. Intinya menggunakan ini baiknya doa iftitah. Ini dan doa iftitah itu Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kabiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Dua betul. Jadi ya. Ini wajhiyya lillahi faqala samawati wal ardi hanifan musliman wa minal musyrikin. Dua betul. Jadi kita jangan keren. Mungkin yang mana pengakuan bahwa Allah ada Gusti Allah boleh mengaturkan kan ya Allah terus ya Allah kalau dilatih ya Allah kalau dinyaman itu dua. Tapi yang buruk ada dua sekali. Mari kita ya alhamdulillah nah dunia dua masuk korban dunia minta tapi masuk korban. Setelah kami itu mau sholat di dunia dua sekali. Nah boleh saya bersyukur Allah ada dua sekali. Mereka takbir Allahu Akbar berniat dua. Ketika rukuk dunia dua tapi Subhanallah
azim wa bihamdi maca tasbih akhir sami Allahu liman hamidah Gusti Allah maha mereng udah orang semoci Gusti Allah kita kalimat itu semoci Gusti Allah dunia sehat ya Gusti Allah jadi intinya bagian kali itu benar doa tapi kenapa? Tapi bagian kali itu adalah tasbih bagian kali itu adalah atikir makanya dia bilang Gusti Allah dalam Al-Quran akimis sholata lidikri beul ngabagian hajiah marulana male beul atikir benih adu tapi atikir lepas dia rumah aneh secara lughatan as-sholatu lughatan doa tapi secara praktek minta ada doa sekali beda doa di dalam sholat tapi yang sikon tempat bila tepat al-julus bainas sajdatain tujuh Allahu Akbar Rabbana Rabbil firli warhamni wajburni warhamni kedua ketika warzuqni pak semua anjing semua andes karena kalau saya kecil ya masih firli warhamni lewat andes tapi warzuqni kecil butuh rasa warzuqni wa'afini biasa wa'afani biasa tapi kalau warzuqni kecil mati rasa jadi doa di dalam sholat kita sambil sholat 100% doanya hanya 10% dari 90% sholat selain memuji Gusti Allah mengagungkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Artinya intinya sholat tadi itu benih tentang sampian, tapi sholat tadi itu tentang Gusti Allah Subhanahu wa taala, tentang sampian, jangan sampian memuji Gusti Allah, jangan sampian atikir ya Gusti Allah, jangan sampian mentasbihkan namanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kerja mereka ada di malaikat sebab sifat malaikat kan itu wana nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Sedangkan kita mengajar pada wana nusabbihu kita pada bertasbih dan Gusti Allah wa nuqaddisu wa mencaci Gusti Allah. Maka mereka kerja berbeda untuk berbeda searching. Nanti bagian tadi itu benih tentang permintaan tapi permintaan tadi itu malah semarin dia sama dia ngomong tidak boleh sibuk kemana terus ya dia Tuhan misalnya dia bilang kan kalau terus dia boleh mulai sholat Gusti yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari itu jadi sholat makna secara lugat doa mereka maksudnya bukan mutlak doa tapi beda saya maknain bahwasanya sholat lugatan dan itu adalah tasbih sholat tasbih. Dan Al-Quran setiap kalimat wasabbihu bukratan wa asila atau wasabbih bihamdi rabbika qabla ghurubi syamsi qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wasabbih bihamdi rabbika berayat-ayat sebeda kata tasbihnya kan dintok sebagai ulama sepakat bahwasanya maksudnya wasabbih kan dintok maksudnya adalah ai wasolli salatlah. Berarti sholat adalah tasbih. Tasbih adalah sholat. Tasbih bihamdi rabbika hina taqum. Waktu bertasbih ketika menjaga. Maksudnya jaga dikebun. Maksudnya dikebun bagian sobu. Terus wa'asyian wa hina tudhirun ketika malam bagian isya. Wa hina tudhirun berarti maksudnya bagian duhur. Hina subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Subhanallah ketika sore, subhanallah ketika pagi. Maksudnya apa? Bagian subuh, bagian asar. Ketika kata tasbih ini maknanya adalah sholat. Berarti sholat adalah tasbih. Ini kan secara lugat berdua. Jadi tak boleh orang yang berakhir kan itu. Malih orang ketika apa aja nikah rasana benih sedang minta dari Gusti Allah, tapi rasana sedang memuji dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nikah kalau orang siapa aja memuji Gusti Allah berarti ada di malaikat. Kemudian makna sholat secara syar'i sekitar dan sholat sekitar maksud kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kadintok maknanya adalah berdoa dan Gusti Allah supaya Gusti Allah nuronakin rahmat ben takbir dan Gusti kanjeng Nabi. Ini kan makna sholawat. Jadi orang sholawat kadintok bukan hanya tentang isfa'lana tapi orang sholawat kadintok sedang minta rahmat ini dan kanjeng Nabi. Apa?
oleh nak beaben merasa ingin membalas jasanya Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi cek pedulinya ada umatnya. Karena waktu ketika hari kiamat itu Nabi para Nabi pada hal Nabi mereka masih mengatakan nafsi-nafsi, mengatakan kewek lain. Tapi kalau Kanjeng Nabi saya mengatakan umati. Nah, karena menurut dia ketika bentoki atau umatnya, maka kita seyogianya bahkan sepatutnya perlu membalas jasa dari Kanjeng Nabi. Cara membalas jasa dari Kanjeng Nabi yaitu mobilnya mau sholawat dari Gusti Kanjeng Nabi, semakna sholawat kan itu minta dari Gusti Allah, rahmat dari Gusti Allah sebagai orang dari Kanjeng Nabi, bertakdimah badan kau dan dia dari Gusti Allah yang orang dari Kanjeng Nabi. Akhirnya kita oleh belajar. Jadi orang sholawat kan itu lo bisa mukafakah dari Kanjeng Nabi, lo bisa asli membalas jasa Kanjeng Nabi itu lo bisa. Ada orang yang bisa membalas jasanya Kanjeng Nabi. Apa? Kalau sekali kita ingin membalas jasa, maka cara kita membalas jasa itu boleh Kanjeng Nabi dilakukan oleh kecil. Saja banyak oleh mau sholawat, saja banyak kecil. Leborong sih mau membalas jasa lalu tipis masuk surga. Akhirnya kira kok, jadi Kanjeng Nabi itu kalau bisa egois, kalau bisa egois terus maki sekali mau sholawat begini. Jika kalau abang saya kira Nabi Kanjeng Nabi ya kira Nabi ya kembali lagi Kanjeng Nabi itu perlu dari sholawat. Kemudian makna salam tadi itu artinya kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi mendepak salam Gusti Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi. Jadi kita terorok norok mendepak salam Gusti Allah dan Kanjeng Nabi sebagaimana Kanjeng Nabi mendepak salamnya Gusti Allah dan kita bila ketika beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kan Kanjeng Nabi Ibrahim salam Gusti Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka yang diabadikan dalam tahiyat tadi. Jadi tahiyat dari awal sampai sebelum syahadat, mereka merupakan isi dari percakapan Gusti Allah salam Kanjeng Nabi tepat Isra Mi'raj. Akhirnya kita bisa mengulang terus setiap belajar. Nah, dalam Isra Mi'raj itu Gusti Allah dulu salam dari Kanjeng Nabi, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhirnya Kanjeng Nabi ketika meles salamnya Gusti Allah itu, Kanjeng Nabi enter apa oleh salam dari Gusti Allah bermakna waalaikumsalam. Jadi kemudian itu lagi waalaikumsalam. Kanjeng juga berselamat ya Allah. Jadi orang yang bersalam dari Gusti Allah ini cara aja bapak. Nanti Kanjeng Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Jadi Kanjeng Nabi ketika oleh salam dari Gusti Allah, Kanjeng Nabi kira dan selain Kanjeng Nabi assalamu alayna. Maka keselamatan ini dan kita semua sesama Nabi, sesama wali dan seterusnya wa ala ibadillahis shalihin dan kemudian Gusti Allah sesuai. Nah, sebagaimana Kanjeng Nabi enak dia terbulan Gusti Allah sebagai soleh dan umat Gusti Kanjeng Nabi TV, maka kita juga ingin untuk ikut serta menyampaikan salamnya Gusti Allah dan Kanjeng Nabi. Sebagaimana Kanjeng Nabi menyampaikan salamnya Gusti Allah dan kita. Padahal saya kira salam itu di Kanjeng Nabi Gusti Allah kan itu assalamualaikum. Tapi salam Gusti Allah itu kita harus sakit dan sudah dia umat Kanjeng Nabi. Berarti memboleh melaksanakan kesolehan atau ibadah-ibadah ini kan berarti sedang bernilai salam dari Gusti Allah. Kalau orang yang ibadah mesti identik selamat di Gusti Allah. Oleh ibadah salam Gusti Allah dan ibadah-ibadah manusia itu. Tekatlah selamat dunia atau selamat akhirat. Itu makna dari salam. Ala Rasulillah dan keputusan Allah. Rasul itu adalah orang laki senerima wahyu tor wahyu nagatin tor sebarang hinda orang lain wahyu mar kita pilih. Dua istilah dan kerasulan atau kenabian beda. Sebenarnya rasul beda sebenarnya nabi.
mereka berdua. Para ulama berbeda pendapat antara Rasul Nabi itu. Berdasarkan Rasul dia pada bin Nabi. Berdasarkan Rasul dia lain bin Nabi. Seakan Rasul yang lain bin Nabi, mereka beranggapan dalil bahwasanya Rasul Gusti Allah Subhanahu wa taala disebut nang hadisnya kanjeng Nabi mereka jumlahnya pada bi sahabat semerek perang Badar 313 atau 315. Mereka Rasul Gusti Allah. Kemudian Nabi Gusti Allah saya yakin sama beberapa sahabat kanjeng Nabi kam adadul anbiya jami'ihim kebenaran kanjeng Nabi mereka menjawab 124.000 Nabi. Ini Rasul tapi Nabi. Nah jumlah 124.000 tadi kalau jumlah sebagian ulama merupakan jumlah dari total sahabat kanjeng Nabi. Jadi antara sahabat Nabi itu mirip. Sahabat secara umum ini jumlahnya sekitar 124.000 manusia. Begitu juga jumlah seluruh Nabi. Si Rasul ini jumlahnya 313. Begitu juga jumlahnya sahabatnya kanjeng Nabi norok perang Badar. Si norok perang Badar kan itu sahabat terbaik dibanding belum norok perang Badar. Jadi jumlah sahabat kanjeng Nabi ini kepada jumlah para nabi-nabi atau rasul yang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kan menunjukkan bahwasanya ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umat dia pada di para nabi nang zaman Bani Israil. Ketika sahabat mereka kalau nabi-nabi zaman lalu. Karena beda antara nabi di rasul, nabi itu oleh wahyu tapi oleh sebarakin, artinya dia hanya beribadah nerona. Istilah semakin nabi itu wali sehumul, wali sehumul lo keluar lo mulak lo apa. Ini kan nabi kita apa? Nah situlah beda rasul oleh wahyu, oleh ilmu dari Gusti Allah, sebarakin dan masyarakat. Zaman semakin pada beda juga itu para ulama. Jadi berwali sehumul berulama. Nah, ulama tadi kok oleh ilmu dari Gusti Allah. Jadi apa ilmu itu tidak dari Gusti Allah dari buku. Banyak orang baca buku tapi orang ngerti boleh orang ini ilmu itu Gusti Allah. Banyak orang ngaji tapi bicara boleh kira ini ilmu dari Gusti Allah. Karena dia bilang Gusti Allah yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Ya fa'illahu alladhina amanu juga Allah berkata sampai Rasulul iman walladzina utul ilma buat orang yang paringnya ilmu. Dunia saya baca ilmu, dunia saya yakin ilmu, tapi saya paringnya ilmu. Saya paringnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan orang saya paringnya ilmu itu saya angkat derajat dengan Gusti Allah. Mau macam, hari macam kalau paringnya belum sehari. Mau ngaji tapi bila kalau baik saya pengajian, apa pengajian itu cuma begini YouTube. Ini berarti apa yang itu? Maksudnya itu saya ingat deh pengajian istilah pengajian ibu itu berarti atur baik oleh ini atur baik mengambil kali itu ilmu kali itu kayak mampir dari belajar, mampir belajar nyari dari ilmu kali itu, kenyari dari ilmu kali itu. Dan termasuk orang yang poci saran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab menangkap itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang jalan untuk nyari ilmu tapi itu terbang jalan menuju surga. Kanjeng Nabi ada nyari berlewaki. Tidak nyari lebih sampai berpang untuk masuk surga. Nah boleh maki. Ketika nyari program antara pengajian dan norok majelis, kalau kan baca kitab dan baca buku kan itu adalah hanya masa dia cermat dan surga. Nah boleh sampai nemu, boleh sampai enak. Ketika nyari itu boleh selamat. Maka kita termasuk hikmah dari Gusti Allah dan hikmah dari Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Rasul itu ada di ulama
Nabi mereka pada diwali seumur. Mereka menurut ulama senganggep lain antara Nabi dan Rasul. Beda ulama senganggep Nabi Rasul ini ada hanya istilah. Tapi hadis mengatakan bahwasanya Nabi ada kadito benih Rasul. Tapi hadis bahkan nang hadis mereka menyebutkan bahwasanya Rasul pertama yang diutus sama Gusti Allah Subhanahu wa taala iki kadito Nabi Nuh, benih Nabi Adam, benih Nabi Idris. Tapi Nabi Nuh, sedangkan yang kita hafal Adam, Idris, Nuh, berbeda Adam, Idris. Masa hilang dua, masa kalau makan ini berarti. Nah berarti akhirnya ulama kali itu nangkep bahwasanya Nabi Rasul tidak ada beri. Setiap Nabi Rasul, setiap Rasul dia Nabi. Buktinya apa? Buktinya beda. Salah situna dua nak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun aja Gusti Allah ngakui lafaz wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan dengan nabimu yang engkau utus atau nabimu yang kau jadikan rasul. Terus wa bi nabiyyikal ladzi arsalta wa rasulikal nabiyil ummi. Berkata rasul apolong di kata nabi wa nabiyyikal ladzi arsalta. Berkata nabi apolong sarang kata rasul. Berarti itu menunjukkan bahwasanya nabi dan rasul itu adalah sesuatu yang sama. Melanggar beda harusnya cek pokolo. Karena pokolo itu menunjukkan bahwasanya itu adalah sesuatu yang sama. Ini betul tidak itu. Jadi harusnya melanggar lain. Wa nabiyyikal ladzina bata, melanggar lain. Wa nabiyyikal ladzina bata wa rasulikal ladzina arsalta, melanggar lain. Tapi ternyata Allah bikin Nabi berarti yang tadi bahwasanya an-nubuwah wa risalah itu syai'un wahid. Tapi pendapat saya menyamakan antara Nabi dan Rasul itu ada, mereka pendapat saya kurang kuat. Saya benar, mereka pendapat yang mengatakan bahwasanya Rasul ini lain di Nabi, Nabi kan itu dari wahyu Ibrahim, Rasul dari wahyu Ibrahim. Mereka benar berjadi ulama, mereka pendapat saya menganggap keduanya kan itu lain. Nah kemudian dalam pembahasan Rasul dan itu juga dibahas dalam para ulama bahwasanya Nabi dan Rasul itu syaratakin 4 sifat, itu sedikit amanat tabligh fakar. Kemudian dalam 4 sifat tadi itu wajib kedua sareng sedaja Nabi tor sedaja Rasul. Kecuali si tabligh, tabligh mereka Nabi belum wajib ada duit, karena Nabi tidak mewajibkan dirinya untuk menyampaikan dakwah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Tidak. Nah masalah kita akati Nabi Adam, Nabi Idris, setelah habis banyak Nabi dunia Rasul, sedangkan Rasul pertama nikah Nabi Nuh. Dan maksudnya Rasul pertama nikah Nabi Nuh maksudnya adalah Rasul se'alabun dan orang kafir. Ketika kafir pertama mereka itu mencewa Nabi Nuh, mencewa Nabi Adam, ada orang kafir Islam tapi itu seperti kalau Nabi Adam di bawah di Bodrana itu selain aja di matiin dari kafir terus mobil ketika matiin kafir gitu sana matiin itu terus buru empon tak enak masalah karena mobil buru empon enak masalah berarti seakai boleh dari nato. Nah berarti Nabi Adam pakun Rasul, tapi Rasul seikut-ikut Nabi Adam itu sifat Rasul seikut-ikut Nabi Adam itu tidak memerangi orang kafir sama sekali. Tapi beliau menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu sehingga dari Gusti Allah dan Nabi Adam. Buktilah peraturan Nabi Adam diajarin agama.
cari syariat, ya cari cara ibadah yang Gusti Allah. Sekarang juga Nabi Idris, berarti menceman Nabi Adam sama Nabi Idris. Kali itu kita ada orang kafir sama sekali, baru menceman Nabi Nuh nikah ada orang kafir. Oleh sebab itulah Nabi Nuh dikatakan bahwasanya beliau adalah Rasul pertama dan orang kafir, dan orang Islam didahului Nabi Adam. Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Itu sholawat dan salam ya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ibn Abdillah putra Sayyid Abdullah, merupakan orang terbaik menjana di antara putra Abdul Muthalib sebagai bagus ketika itu Abdullah Sayyid Abdullah Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr bin Malik sampai ke Adnan. Dan dia kali itu nyambung dan nasabah Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab janji Gusti Allah Subhanahu wa taala selestarinya Nabi Ibrahim tak boleh berdiri Nabi kecuali keturunan Nabi Ibrahim. Jadi menurut orang Nabi ciri nasabah dari Nabi Ibrahim pada saat itu. Maka ganti Nabi oleh perjanjian di orang Yahudi, di orang Nasrani, boleh ganti Nabi oleh Mekah, oleh Arab. Sedangkan Nabi Ibrahim maka dengan Palestina, dioleh dengan Palestina, dengan Syam, negara Syam. Ini bisa beroleh Mekah atau Nabi. Maka dari situ kanjeng Nabi mendeklarasikan dirinya sebagai salah satu keturunannya Nabi Ibrahim, tapi benar Nabi Ishak, tapi lebar Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu ada dua putra menang, putra Nabi Ibrahim menang laki kafir ini. Kemudian setelah itu ketik orang rajin, setelah itu ketik orang rajin itu Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishak, kemudian setelah benih Nabi, tapi beda siapa wakil Nabi yang mana Madian, setelah akhirnya titik nama kota Madian, salah satu tempat. Nabi Ismail kabitok sama Nabi Ibrahim akibat dan Mekah, sahabat dan Mekah, kedua masjid. Nabi Ishak sahabat dan Palestina dan Masjid Al-Aqsa, kedua masjid. Tidak kali itu menunjukkan bahwasannya Montero ada generasi itu siapa ki orang se noku nak tempat tersebut berparingin tempat juga dijadikan itu masjid. Jadi Nabi Ibrahim ini menjadi Abul Anbiya barogan apa? Nang tiap tempat berdekat Nabi Ibrahim, ketinggalan Nabi Ibrahim dan Mekah, yang mana Mekah pada saat itu tidak terjadi apa-apa. Akhirnya ikut Nabi Ismail ikut di masjid. Maka ada Nabi anak, terus anak lo corona, mereka sudah lagi di mahkamah itu ya di masjid itu ya di waktu di Nabi Ibrahim. Itu apa aku waktu itu? Bahwa kan siapa itu yang ada berawal. Itu ingat Nabi Ibrahim. Kemudian saya nama dulu Madian yang itu lo ikut yakin masjid sering Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim paling tongkat. Maka keturunan Madian itu sakti rapi. Bahwa Madian itu ahli dalam musafir. Jadi kalau musafir, tadi tujuan. Keturunan Madian ini kan dalam bahasa Madian ini kan sebagian besar bangsa Kurdi, bangsa Kurdistan merupakan keturunan dari Madian. Nah kemudian tongkat sekeku Madian kan itu warisakin dan kerabatana sampai akhirnya dapat dan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib kan itu salah satu keturunan Nabi Ibrahim dapat Madian. Itu ku Nabi Syuaib. Akhirnya Nabi Syuaib seko akan dimantok Nabi nyaman Nabi Musa. Akhirnya tongkat tersebut keparingin dengan Nabi Musa. Akhirnya terti olah, waktu dilambang Jadi berangkat dari Madian Itu penting boleh dilakukan sudah
Cek mobil masjid melakukan masyarakat saya tak tahu itu masjid untuk artinya Nabi Ibrahim kan itu. Kemudian ada Nabi Syuaib yang bertolong ke Nabi Musa. Nabi Musa patut mukjizat sebuah mereka bawakan tongkatnya Nabi Ibrahim. Sebenarnya itu kan Nabi Ibrahim memberikan gamis juga dengan dia gamis itu berketurunan akhirnya pas parengen dan Nabi Yakub dari Nabi Yakub Pak Yakub yakin dan Nabi Yusuf dari Nabi Yusuf akhirnya ketika beliau tertilapnya Nabi Yakub buta pakai tambahin gangguin gamisnya Nabi Yusuf itu juga kedua Nabi Ibrahim. Brokan gambar itu akan berbeda. Di brokan ini memang kira orang yang selalu di brokan itu tahu sejarah. Jadi mulai sebelum zaman Nabi kecilnya brokan yang tersebar saya juga selain Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kanjeng Nabi kami tok cek semangat dan Nabi Ibrahim sebab Nabi Ibrahim adalah yang lebih kanjeng Nabi satu-satunya Nabi semekeren orang sebelumnya umat Nabi Ibrahim. Tapi Nabi mekeren umat tentunya. Tapi tak tapi Nabi mekeren orang sebelumnya umat. Dengan Nabi Ibrahim itu umat Nabi Ibrahim tidak menceritakan itu atau aslinya. Tapi Nabi Ibrahim tak bentuk mekeren kebui masa-masa selanjutnya. Maka Nabi Ibrahim di antara doanya itu ketika tua nang Ka'bah tuana orang yang soleh Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah paringin abdina dzurriyyah se muqimis sholat se melaksanakan sholat. Kemudian ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah di antara doanya taqabbal minna innaka samiul alim. Kemudian terjemah warzuq ahlahu minat thamarat maka terjemah liyuki musrobbana liyuki musrob. Kanjeng Nabi Ibrahim agar mereka terjemah mereka orang sampai ke masa-masa selanjutnya sebelumnya umat Nabi Ibrahim mereka mereka pun melaksanakan sholat. Akhirnya gara-gara itulah kanjeng Nabi cek cinta dengan Nabi Ibrahim berminggu lebih tapi efektif. Nabi Israel kan umat itu. Nabi Ibrahim dunia umat TV efektif. Akhirnya kanjeng Nabi paringin keistimewaan satu Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya umat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dunia orang Arab tapi setuju nama makhluk sampai diwakil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dunia linnas, dunia jin, tapi dunia alam dan sebagainya. Sampai menurut sebagian ulama, kanjeng Nabi juga diutus dan umat sebelum kanjeng Nabi. Dunia sama itu sebelum pada Nabi dan kanjeng Nabi. Bahkan dan Nabi, bahkan dan malaikat. Setelah malaikat, setelah hewan kanjeng Nabi diutus dan setelahnya. Kenapa barokan kanjeng Nabi senang? Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa man wala wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.